minta maaf Bapak Ibu karena kondisi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, jadi masker tetap saya pakai. Sekalipun berat sebenarnya Bu, karena kalau kita ceramah pakai masker terkadang susah ngatur nafas. Baik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul musibah yang tentu berat ketika diuji oleh Allah, ditinggalkan oleh keluarga yang sangat dicintai, dan seluruh hadirin sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka bertazkiratul maut. Ada juga yang mengatakan bertakziah. Sekalipun ada perbedaan, ada pendapat mengatakan kalau takziah itu berarti orang yang meninggal itu masih hadir di tengah-tengah kita jasadnya. Tapi kalau tazkiratul maut berarti yang meninggal sudah tidak ada jasadnya di tengah-tengah kita. Kalau tazkirah bahasa Arabnya artinya mengingat. Kalau takziah berarti tujuannya sebenarnya kan menghadiri sebagai ungkapan duka cita. Itulah, jadi ada dua makna dalam Islam itu, ada takziah, ada tahniyah. Kalau tahniyah ungkapan rasa syukur. Malam ini malam pertama atas berpulangnya ke rahmatullah Ibu almarhumah Ibu Aminah, yang saya dengar beliau dipanggil oleh Allah di umur kurang lebih 58 tahun. Kalau kita mengacu kepada standar umur Rasul, kata Rasul, likulli syai'in hasadu ummati wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Tiap sesuatu itu ada batasnya, kata Rasul. Batas umatku 60-70. Berarti kalau ini standar, berarti beliau di bawah standar. Kalau di bawah standar, biasanya kalau dalam ilmu ekonomi orang belanja di bawah harga normal itu diskon. Kalau misalnya lewat dari diskon, bonus. Jadi itu saja. Jadi kalau beliau 58 tahun berarti di bawah standar diskon. Tapi ini bukan persoalan bunga-bunga Bu Di. Karena kalau sekarang saya lihat lagi tren bunga. Apalagi kalau ibu cerita janda bolong, janda robe, bagiannya itu ibu-ibu. Saya bilang tidak ada salahnya orang pelihara bunga. Karena itu bunga juga ciptaannya Tuhan. Selama kita pelihara dengan baik dan itu juga milik kita, bisa jadi menjadi ibadah di sisi Allah. Tapi yang jadi persoalan, jangan sampai bunga-bunga diurus suami terlantar. Nah, itu yang jadi persoalan. Jangan sampai ibadah kita cari, ibadah yang lain juga ditinggalkan. Jadi itulah kehidupan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kehidupan ini pasti ada akhirnya. Makanya dalam bahasa Al-Quran Allah sampaikan,
Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Kuciptakan kehidupan itu dua. Jadi semua ada. Jadi ada siang, ada malam, ada musim hujan, ada musim kemarau. Ada laki-laki, ada perempuan, ada sedih, ada gembira, ada kehidupan, ada juga kematian. Jadi semua kita ini suatu saat juga akan mengalami seperti yang dialami oleh almarhumah. Cuma kebetulan almarhumah mendahului kita. Ya sekalipun mungkin ada yang lebih tua dibandingkan dengan almarhumah. Buktinya kakaknya masih ada. Sekiranya berdasar mesti yang tua dulu mati, mestinya belum almarhumah, mestinya kakaknya dulu. Begitu Bapak Ibu. Makanya selalu saya katakan, kematian itu betul-betul menjadi pelajaran kepada kita. Karena mati itu tidak memandang fisik orang. Apakah dia gemuk atau kurus, semua mati. Gagah, tampan, cantik mati, apalagi yang jelek nasami mati. Jadi semua pejabat juga mati, apalagi yang tidak ada jabatannya. Bercerminlah kemarin Pak, baru-baru ini kan Bupatinya Luwu Timur yang terpilih kedua kalinya. Sebelum dilantik dan sudah diumumkan oleh KPU beliau menjadi pemenang untuk periode kedua. Tapi sebelum dilantik secara aturan negara, ternyata Allah lebih dulu melantik hambanya untuk kembali kepadanya. Itulah seandainya kita berbicara pasti kita katakan kenapa beliau meninggal, nah mau dilantik kedua kalinya. Tapi itulah pelajaran Bapak Ibu. Ya kalau almarhum, ya secara sisi tanda kutip alhamdulillah beliau menyelesaikan tugasnya karena pensiun dipanggil oleh Allah. Karena ada orang paling pensiun dipanggil memang duluan. Saya dengar tadi dari suaminya, beliau kurang lebih 5 bulan sakit. Saya yakin mudah-mudahan atas izin Allah, sakit inilah caranya Allah sayang kepada hambanya. Dia bersihkan hambanya sebelum kembali kepadanya. Makanya Imam Al-Ghazali San Hujjatul Islam selalu menyampaikan, sekiranya itu sakit bisa diminta, minta semua sakit baru mati. Karena ternyata orang sakit itu Allah gugurkan dosa dan kesalahannya. Seiring sakit yang dia derita, sampai ada orang Bapak Ibu detik terakhir sebelum dijemput oleh malaikat Israel, hilang semua beban terkait dengan kekhilafan dosa di dunia, sekalipun besar badannya, batalaki bahasa kita. Tapi ketika diangkat terasa ringan karena tidak ada lagi beban dosa dan kesalahan. Makanya sakit sebenarnya kalau dikaji itu adalah nikmat. Karena itu menggugurkan dosa. Cuma ada satu sakit yang tidak menggugurkan dosa, malah tambah berdosa orang. Sakit hati. Nah itulah itu sakitnya. Jadi kita kembali, almarhum meninggal subuh Ahad Pak Dik, 2:30. Kalau saya berbicara waktu Bapak Ibu istimewa beliau meninggal, karena sepertiga terakhir malam disitulah Allah dan malaikatnya turun secara bahasa maknawi bahasa. Karena kalau kita berbicara waktu Bapak Ibu, kan ada namanya Sayyidus Syuhur, jenderalnya bulan, itu bulan Ramadan. Ada namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ada namanya Sayyidul Waktu, penghulunya waktu, sepertiga malam terakhir. Beliau kurang lebih 2:30 Pak, 2:30. Itu salah satu tanda sebenarnya. Tapi saya tidak mengatakan orang yang mati di bulan Ramadan, orang yang mati meninggal di hari Jumat, orang yang meninggal di waktu subuh itu selamat. Itu selamat, itu hak prerogatif Allah. Tapi sudah ada tanda minimal dikirim oleh Allah. Meninggal di bulan Ramadan, bagus. Meninggal di malam atau hari Jumat, bagus. Meninggal di waktu subuh tengah malam, kira-kira jam 1 sampai masuk waktu subuh, itu bagus.
Tapi jangan ki minum baygon. Ya artinya mati ya normal. Jadi kalau orang mengatakan mati malam Jumat selamat, gantung diri Miki hari Jumat. Kalau itu persoalannya, yang jelas sudah ada tanda. Minimal kalau ada tanda, insya Allah sudah ada isyarat. Kan begitu, sama dengan handphone kalau mau lobet itu, Bapak Ibu kan biasa itu ada tandanya. Akhirnya tiba-tiba lobet nih. Sama dengan kita manusia. Meninggal hari Ahad. Lahirnya hari Ahad mungkin. Hari Jumat dia lahir. Ini berbeda Ki, jadi memang itu biasanya fluktuasi. Makanya selalu saya katakan Pak, karena kalau kita berbicara orang meninggal, kalau kita ambil sejarah, memang kebanyakan orang meninggal itu di hari kelahiran. Ya karena Nabi Adam kan salah satu bukti manusia pertama kan meninggal dan lahirnya kan sama hari Jumat. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW juga lebih istimewa karena beliau hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal juga kan lahirnya itu juga beliau meninggal sama. Ya karena saya dengar almarhumah hari Jumat meninggal. Jadi itu saja selisihnya. Biasanya kalau bukan hari ketiga dari kelahirannya itu kita menghitung mundur. Kalau kita mau hitung-hitung, jadi ya hitung mami kalau kita lahir hari Selasa ya pertama waspada kini malam. Dibilang saya tidak sakit ini Ustaz, sehat jika. Ya kan tidak ada jaminan Bapak Ibu. Kalau misalnya hari Selasa kita lewat, hitung bagi Selasa, Rabu, Kamis, di Jumat. Atau menghitung mundur Ki. Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Begitu kalkulasi. Tapi saya tidak menakut-nakut, jami kita takut hari. Yang jelas kalau kita berbicara hari itu di 7 Pak. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kembali. Itu proses perjalanan. Jadi malam ini paling tidak akan mengkaji tanda sebenarnya yang ada pada diri kita. Karena orang sebelum meninggal itu Bapak Ibu biasanya ada sinyal dikirim oleh Allah. Ada tanda. Makanya pahami kita tanda pada diri tak. Kalau ada itu perbaiki mami kehidupan tak. Makanya sama dengan kasusnya Nabi Yakub sebelum meninggal. Nabi Yakub Bapak Ibu saya luruskan Ki dalam sejarah, Nabi yang paling akrab dengan malaikat pencabut nyawa yang disebut malaikat Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. 3 kali didatangi Nabi Yakub, 2 kali silaturahim, 1 kali itu untuk dijemput ruh dari jasadnya. Ada yang mengatakan jaraknya antara kedatangan pertama kedua kurang lebih 100 tahun. Nah, kita ini tidak pernah didatangi sama malaikat Israel bersahabat. Ternyata Nabi Yakub Bapak Ibu sempat protes ketika didatangi Israel datang ketiga, tiba-tiba mendadak. Kenapa mendadak Israel? Kata Yakub, Israel saya tidak mendadak. Sesuai dengan pesanmu ketika kita bertemu kedua silaturahim, kau sampaikan kan tolong kirimkan tanda sebelum engkau datang terakhir kalinya. Kata Yakub, mana tandanya Israel? Kata Israel, Yakub coba lihat di atas kepalamu. Apa di atas kepala Ibu? Rambut. Gemek orang Bugis bilang. Kalau orang Makassar kalau gemek rambut itu apa Ibu? Ya? Ya itu mau. Apa tanda di rambut? Kalau sudah berbeda warnanya dengan aslinya, itu tanda Pak. Jadi uban. Rambut putih. Jadi kalau ada rambut putih mulai-mulai Miki sadar. Karena ada orang Pak banyak rambut putihnya saking tidak mau putih rambutnya tancoi. Celoi. Nah kala-kala rambutnya nak muda. Pokok hitam mengkilat.
Kada mentong itu Pak dijual pakai sampo itu sampai 1 bulan. Jadi 1 bulan kemudian tancoi lagi. Saya bilang biar kita tancoi tiap hari, tapi kan tidak bisa didustai Bapak Ibu. Ini sudah sunnatullah dalam bahasa agama, hukum alam kira-kira bahasa kita. Jadi kalau ada rambut putihnya mulai mikir sadar. Mungkin kemana kira-kira ini Bapak Ibu? Perjalanan hidup ini suatu saat pasti. Sehebat apapun kita, maka saya bilang dokter saja yang ahli. Apalagi kita di zaman pandemi ini Pak, kita lihat sudah berapa dokter di Makassar yang berguguran. Kalau mau dikatakan Pak dokter yang paling hebat cara penanganannya, mengobati juga dia ahlinya. Tapi kan terkadang kita lihat Pak, dokter ahli jantung mati serangan jantung. Ya kan begitu Bapak Ibu. Inilah pelajaran besar. Yang kedua kata Israel, Yakub, coba lihat di kulitmu. Apa tanda di kulit Bapak Ibu? Kalau kulit sudah keriput Bu, coba lihat Ibu. Nah itu tubuh tah, biar kita mandi sauna, mandi susu, mandi madu, mandi kembang tiap malam. Biar bagaimanapun caranya kita operasi plastik, akan begitu juga sistemnya Bu. Jadi kalau ada sudah keriput kulit tak Bapak Ibu, tabe sabar miki, jangan miki terlalu banyak gaya. Sama ibu-ibu keriput kulitnya, tapi bedanya kalau pergi pengajian Muhammadur Rasulullah 3 senti tebal. Nggak tahu merek apa mina pakai. Alisnya lagi Pak na model ki. Ada Tommy yang lari naik ke atas kayak tikungan itu. Ada toh yang lurus datar seperti setir motor, macam-macam bentuk. Nah, bibirnya nakala anak gadis ndak tahu warna apa nak pakai. Padahal kulit sudah keriput. Mungkin kemana Bu? Akhirnya nabungkus pakai stocking, legging. Saya bilang Bu, tidak bisa didustai. Biar kita bungkus bagaimanapun tetap akan kelihatan yang namanya mutu, muka tua. Jangan bikin operasi plastik, tidak ada selesai. Sama dengan ibu kalau cinta dengan bunga, bagaimanapun cintanya kepada bunga, kita pelihara, kita siram, kita pakaikan obat, lama-lama itu bunga akan mati tonji. Ada waktunya. Kecuali bunga plastik, insya Allah tidak akan berkurang itu. Makanya ada perempuan operasi plastik, dagunya plastik, bibirnya plastik, alisnya plastik, bulu matanya lagi kayak Belanda, plastik tong. Dan gampang ditahu, tidak mau dekat dengan kompor gas. Tanda yang kedua, jadi kalau ada tanda sabar maki. Yang ketiga, kembalikan kepada kekuatan tak. Waktu dulu 20-30 tahun masih kuat, 40 tahun mungkin masih mending, 50 mungkin masih mending, tapi sudah masuk 60 ke atas. Hakul yakin, biar kau selalu fitness di mana-mana, sekalipun olahraga rajin kok, pasti kekuatanmu semakin berkurang. Makanya kalau orang tua bicara, saya masih sanggup beristri 3 kali, ceritanya di Lombok. Keinginan ada, tapi kekuatan cerita sudah bisa. Apa mau lakukan? Sedangkan saja angin berhembus mau jatuh. Makanya kalau ada orang tua selalu nantang anak muda, tunggu itu baru kita lawan. Kekuatan Bapak Ibu beda mi. Yang keempat kata Israel, coba lihat pola makanmu. Bandingkan Pak tabe orang tua yang ada di depan waktu masih 20 Pak 30 dengan sekarang. Makanya anak muda kalau ada acara kondangan pengantin apa kabar sanji, dekat dengan orang tua, insya Allah kenyang itu karena orang tua tidak banyak makan.
Itu. Makanya saya dulu Pak, kalau ada acara barasanji kan, kalau kita biasanya di Bugis itu kan ada kapra itu Pak. Kapra di situ kan macam-macam isinya. Ada ayam, ada ikan cakala yang keras-keras, acar, sayur, apalagi kontrol. Insya Allah itu tidak ada santum kalau 70 tahun kita dekati. Siapa mau gadaikan giginya dengan kontrol? Kan begitu Bapak Ibu. Ini tanda, maka cobalah perhatikan. Tapi ini tanda tidak selamanya berlaku umum. Artinya terkadang tanda ini ada anak-anak yang belum beruban rambutnya, masih kencang kulitnya, masih bagus pola makannya, kekuatannya masih bagus. Tapi ternyata mendahului dengan orang tua. Maksud saya ini tanda alamiah, tapi terkadang juga tanda ini tidak berlaku secara umum. Nah, inilah makna bahwa segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa kata Rasul? Kafa bil mauti wa idza, jadikan kematian itu pelajaran berharga. Pelajaran bagi kita semua, karena insya Allah suatu saat nanti, saya tidak tahu Bapak, apakah saya duluan atau Bapak Ibu mungkin belakangan atau sebaliknya terbalik, wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Pauli kita dengar sekarang Pak, sedikit-sedikit baik luar biasa. Itulah proses perjalanan. Nah kita semua akan ke sana. Kalau almarhumah bagus karena posisinya kemarin sudah dikubur hari Minggu, Ahad di Panaikang. Itu bagus dikubur Pak. Jadi penguburan itu tabek saya mau luruskan Ki, dikubur itu paling bagus meninggal dengan dikuburnya sama harinya. Kalau kan beliau hari masuknya Ahad, beliau dikubur hari Ahad, itu bagus. Itu paling afdal sebenarnya. Tapi tidak ada juga masalah kalau misalnya meninggal hari Minggu atau hari Ahad, nanti dikubur Senin. Tidak ada masalah. Karena biasa kan ada uzur. Yang pertama mungkin masih ada keluarganya yang ditunggu. Nah, makanya kan para ulama sepakat kita bercermin kepada Rasulullah. Rasulullah kan meninggal 11 Rabiul Awal hari Senin. Beliau meninggal itu hari Senin, dikubur hari Rabu tanggal 13 Rabiul Awal. Apa usurnya Rasul? Tidak ada yang menggantikan posisi beliau menjadi khalifah. Jadi boleh Bapak Ibu, jamiki berkelahi di masyarakat. Kenapa kok tidak dikubur cepat? Berapa waktu nak lewati? Padahal orang mati Bapak Ibu tidak berpikir masalah waktu. Karena lewati waktu duhur. Katanya kalau meninggal duhur, kubur sebelum maghrib. Karena terlalu banyak waktu sholat nak lewati. Nah orang mati tidak ada kewajiban sholat. Yang wajib sholat itu orang hidup. Jadi bagus dikubur, dan itu hari Ahad kemarin sudah diantar oleh keluarga. Dan saya pikir secara keluarga Pak, termasuk kita termasuk beruntung masih bisa mengubur jenazah keluarga tak. Coba lihat nih kemarin Pak, sejak bulan Maret sampai bulan 12 ini, betapa banyak orang Pak dikubur, satu pun keluarga dan nggak ada yang ikut di Macanda. Saya punya teman Pak, ada 3 orang termasuk beliau ustadz, diantar jenazahnya, satu pun keluarganya nggak ikut Pak. Secara syariat keluarganya masih sempat dimandikan di rumah. Siapa yang mandikan Pak? Keluarga yang mandikan. Jadi masih sempat dimandikan keluarganya. Ada orang Pak tidak pernah disentuh sama keluarganya. Coba bayangkan, luar biasa. Kalau kita berbicara aturan Pak ya. Yang kedua, beliau dikuburkan juga jasadnya utuh masuk ke dalam liang lahat. Kita ini yang hadir Pak, belum ditahu apakah nanti jasad tak dikuburkan masuk utuh ke dalam liang kubur. Sampai saat ini Pak, terkadang ada orang meninggal tidak ditemukan jasadnya, bahkan tidak sempat dikubur normal oleh keluarganya. Tanda syariat Pak. Jadi beliau tinggal kita mendoakan dan semua keluarga mendoakan, semoga insya Allah tempatnya menjadi Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga.
Karena kalau kita berbicara tentang taman, berarti sebelum intinya kan begitu. Sama misalnya sebelum masuk di rumah kan biasanya ada taman bunga. Kan enak, sebelum masuk yang jelas taman itu kan mencerminkan apa yang ada di dalam. Sama dengan surga, kalau tamannya sudah masuk, insya Allah surganya kedapat. Makanya ada orang Pak yang menentukan selamat tidaknya orang, kita kembali kepada kubur. Di kubur ini sebenarnya pintu untuk menuju selanjutnya. Makanya kalau selamat di kubur, insya Allah semua prosesnya akan selamat. Karena disinilah pintu gerbangnya. Prosesnya jamaah yang dimuliakan. Sekarang pertanyaannya, apa persiapan kita sebelum masuk ke dalam kubur? Kan di kubur itu Pak, satu sempit itu Bapak Ibu, sempit itu kubur, 2 kali 1 meter, setengah mati orang bergerak. Jadi tabek pelajaran kepada kita, seluas apapun tanahmu berhektar-hektar, tidak pernah ada orang Pak di kubur seluas lapangan sepak bola. Coba kalau seukuran lapangan sepak bola mau dikubur orang, yang pertama mati setelah orang mati pasti tukang gali kubur. Bayangkan luasnya, sedangkan 2 kali 1 meter terkadang setengah mati untuk digali. Sempit memang kelihatan secara lahiriah, tapi insya Allah ada orang pintar Pak, sebelum masuk ke dalam kubur dia luaskan memang kuburannya sebelum dia masuk. Sama dengan rumah itu Pak, ada orang pintar, sempit tanahnya, sempit kelihatan bangunan, tapi dia kali rumahnya supaya kelihatan luas. Contoh kalau rumah Pak, kalau rumah sempit kelihatan di dalam karena terlalu banyak skat-skatnya itu, banyak tomi pot-pot guci-gucinya. Coba kalau rumah sempit Pak, jangan terlalu banyak perabot. Terkadang orang luasnya rumahnya, padahal ukuran rumah dengan dia sama Ji. Cuma karena kita cara menatanya sehingga pandangannya orang kelihatan lapang dan luas. Rumah sempit, belum pi bupetnya, belum pi gucinya, setengah mati bergerak. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi ada orang pintar, cerdas, nakali, sama dengan kita. Bagaimana caranya Ustaz? 2 kali 1 meter bisa luas. Inilah makna ketika hidup di dunia, rajinlah menyambung wasilatul arham, silaturrahim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah pentingnya silaturrahim. Sekalipun dalam hadis Rasulullah ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, itu wasilatul arham, sambung silaturrahim. Dan malam ini Bapak Ibu, salah satu langkah kita dikumpulkan oleh Allah bisa bersilaturahim. Coba saya tinggal di Antam Pak, ketemu dengan saudaraku di sini. Ini kampung kasih-kasih ya. Kasih-kasih kita ketemu di sini. Kelurahan kasih-kasih, kecamatan Rapocini. Saya kelurahan Tamangapa, kecamatan Manggala. Perbatasannya Makassar Goa. Pokoknya 2 terkenal di sana. Yang pertama Rosa, rombongan sapi. Yang kedua tempat pembuangan sampah. Jadi kalau Bapak Ibu mau rasakan yang namanya bukan si komo yang lewat, tapi si sapi yang lewat masuk mikir diantang. Pagi saya pikir cepat-cepat Pak keluar, lebih dulu sapi keluar Pak. Yang paling parah itu kalau bulan Ramadan mau pergi ceramah subuh, terpaksa lama karena panjangnya itu sapi. Nah itu sapi Pak, biar dia klakson, ndak pusing. Jalan sendiri, masa bodoh. Sapi, jadi muki marah, percuma. Sabar mami pernah mikir protes, apa dia bilang punya sapi? Lebih duluan sapiku lewat di jalan ini dan tinggal di kandang situ daripada kalian tinggal di perumahan. Tangkis maki itu. Sabar mami. Yang kedua tempat pembuangan sampah. Lebih dulu memang di sana ada daripada kami. Protes maki. Ya terpaksa sabar maki. Nah itu mami kuncinya. Silaturahim Pak, insya Allah. Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah malam ini, tidak ada yang sia-sia. 1, minimal silaturahim. Yang kedua, kita duduk-duduk Pak sama-sama mendengarkan tentang ilmu.
Dalam sebuah riwayat disampaikan orang yang duduk mendengarkan ilmu pahalanya seperti sholat sunnah 100 rakaat. Coba bayangkan Bu. Saya yakin Pak, termasuk diriku jujur, susah Pak 100 rakaat. Tarawih saja 8 rakaat, nah panjang na baca Pak Imam, terkadang ngomel ki diwelakan dalam hati. Apa kan baca itu Pak Imam? Nggak bisa dipersingkat inna a'tainakal kautsar. Jujur Bu ya, pasti begitu. 8 rakaat ini. Makanya ada juga yang taruh 20 rakaat, tapi yang tinggal di atas 60-70 yang paling muda imamnya karena anak muda Ji. Masih mending Pak kita di Indonesia, di Mesir Pak orang sholat tarawih. Rata-rata masjid di sana sholat tarawih 8 rakaat, tapi 30 juz satu malam selesai 8 rakaat. Sanggup kira-kira Bu? Ini masjid apa di depan ini? An-Nur. Coba nanti Ramadan panjang umur, mudah-mudahan tidak ada corona, normal kembali. Kalau Pak Imam baca Pak itu 30 juz satu malam 8 rakaat, malam pertama masih penuh, tapi malam kedua tinggal 2 yang tinggal. Yang pertama Pak Imam, yang kedua yang pegang kuncinya masjid. Yang lain bolos gitu. 8 rakaat yang kita cari kan Imam inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya Bu toh, alhamdulillah subhanallah. Yang ketiga secara duniawi hadir ki di sini Pak, kalau biasa takziah, kalau dapat ki misalnya kue dos, alhamdulillah. Tapi saya minta maaf Pak, jangan ki datang tak segera dosnya. Tapi kita datang karena semata-mata karena Allah. Itu pun dapat dos dengan tidak. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada urusan. Saya begitu Pak kalau pergi ke ceramah, dikasih tidak dikasih alhamdulillah. Tapi saya bersyukur dikasih karena bisa tongkat berbagi. Minimal pulang ke sebentar ya, sampai ke di pos, ku kasih security. Pasti security mengatakan terima kasih banyak Ustaz, panjang umur ki. Mudah-mudahan besok ada lagi takziah, siapa lagi mau mati. Contoh. Kan begitu biasa kalau nak kasih ki orang kan. Paling alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz. Apalagi security kok udah begadang 24 jam. Sip-sipan. Apalagi kalau dikasih ke sebentar misalnya jalan kote, contoh. Ku kasih security na makan kau untuk tahan begadang. Akhirnya ada yang sholat malam di kompleks itu. Siapa yang dapat pahala pertama? Bukan Ustadz yang pertama. Yang dapat pahala pertama keluarga yang kasih ke jalan kote. Keluarganya Pasri. Dan istrinya dapat tong karena disediakan sedekah untuk dia. Tapi saya tidak menyinggung Pak. Iya pasti dia dapat diniatkan pahala almarhumah. Insya Allah kan. Ya Ustadz dapat tong kecipratan juga pahala. Kenapa bisa? Karena Ustadz yang bawa jalan kota sampai diantang. Nah mungkin jalan kota jalan sendiri. Pernah Ki lihat jalan kota jalan sendiri? Pernah Ki? Hah? Berarti jarang Ki lihat itu dia. Ada jalan sendiri tapi ikut di tangan orang. Jadi subhanallah luar biasa Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, di kubur itu gelap. Petakafa orang Bugis bilang gelap gulita. Pernah kita dengar ada orang PLN meninggal Pak di pasangan KWH? Tidak ada. Sekiranya Pak bisa pasang KWH, saya yakin keluar orang PLN dan keluarganya PLN aman Ki. Kan mereka yang ngatur daya. Tapi biar bagaimanapun tidak ada genset tak mungkin dipasangkan, senter tidak mungkin dibawa, lilin apalagi. Tapi ada orang yang cerdas pintar Bapak Ibu. Apa itu? Ketika hidup di dunia sebelum masuk ke tempat yang gelap, dia siapkan memang cahaya untuk dirinya. Apa cahayanya? Itulah itu adalah qiyamul lail, salat malamnya. Yang mana salat malam Ustaz, apakah yang dilakukan tengah malam? Sepakat jumhur ulama, salat malam itu termasuk salah satunya adalah salat Isya. Salat malam itu, karena malam itu kan maghrib saja ada yang mengatakan maghrib sudah masuk.
Jadi sholat lail itu bukan hanya tahajud. Sholat taubat di malam hari itu sholat lail. Sholat istihara di malam hari lail. Sholat hajat itu adalah sholat lail. Yang salah kalau sholat duha di malam hari. Bukan tempatnya. Apa bedanya tahajud dengan lail Ustaz? Itu sholat lail, sholat di malam. Tahajud bagian sholat lail, tapi tidak semua sholat lail itu sholat tahajud. Itu bedanya. Jadi bisa dipaham. Jadi sholat lail itu sholat di malam hari. Tahajud itu sholat lail, tapi tidak semua sholat lail itu disebut tahajud. Karena witir juga kan sholat lail. Sebenarnya kita Pak orang Islam sudah bagus persiapan kita dengan cahaya, karena di bulan Ramadan kan tarawih alhamdulillah luar biasa, ya kan? Alhamdulillah kita di masjid di mana-mana, sekalipun kemarin banyak yang taruh copot-copot karena ada Satpol PP yang datang, tapi banyak tuh. Saya jujur Pak, kemarin berubah profesi dari mubalik menjadi imam tarawih. 30 malam standby di rumah jadi imam tarawih, suami dengan anak-anak. Karena mungkin pergi ceramah, siapa mau diceramai? Karena tidak ada jemaah Pak, ada jadwal, full jadwal 30 malam, tapi tidak ada ceramah. Karena mesti saja, jangankan ceramah, salat tarawih saja terkadang 2 di dalam, dikasih mati semua lampu. Ya terpaksa bilang tidak ada masalah, tarawih di rumah tidak ada masalah. Tapi ada tuh yang sibuk cari masjid, karena kapan tinggal di rumah disuruh imam sama istrinya. Nah takut ki. Jangan ki berkelahi gara-gara itu. Yang jelas orang yang pintar cerdas sebelum masuk ke tempat gelap sudah ada persiapan cahayanya. Insya Allah qiyamul lail Bapak Ibu minimal lah. Kalau tidak mampu tiap malam tahajud, usahakan jaga itu witir. Berapa rakaat witir Ustaz? Kan tidak ada batasnya, yang jelas ganjil. Paling sedikit 1 rakaat. Kalau tidak bisa mikir 1 rakaat, tidur maki. Tidur maki saja, kan tidak ada setengah rakaat. Udah butah 2 mi. Yang ketiga, kubur itu Pak, kalau kita masuk ke dalam gelap tommi, dan itu pasti sunyi. Coba lihat kemarin, makanya Rasul pernah menyampaikan, ketika orang diantar ke kuburan, 3 yang mengantar. Yang pertama ahlihi, keluarganya. Yang kedua malihi, itu hartanya. Kemudian yang ketiga amalnya. 2 pulang, 1 yang tinggal. Kan begitu Bapak Ibu rata-rata. Makanya kita pelajaran Pak, biar bagaimanapun bagusnya mobil motor, tidak ada mungkin orang dikubur motor dengan mobilnya. Makanya cintai yang kita miliki, tapi jangan pernah merasa memiliki. Sebab kalau kita merasa memiliki, suatu saat pasti akan kecewa kita. Begitu prinsip Bu. Sama dengan bunga-bunga Bu. Biar bagaimanapun bagusnya itu janda bolonta atau janda robek, karena mahal harganya, kita pelihara dengan baik. Jangan pernah merasa memiliki. Iya. Karena kalau hilang pasti kita tuduh semua orang. Aduh mungkin yang ngambil ki, kurang ajar mento. Tapi kalau kita mengatakan apa boleh buat, saya kan hanya merawat, memelihara. Memang pemiliknya cuma Allah. Allah yang punya. Kalau memang Allah menghendaki hilang pada diriku, kapan saja. Sekalipun suami ronda di depan rumah, karena saya dengar di Palopo itu Bu, kasihan bapak-bapak kan ronda di depan rumahnya kok dong. Bahkan sekarang banyak di rumah gara-gara bunga, napasangin CCTV. Bagus tong ini corona, karena hidup ini penjual bunga. Subhanallah. Maksud saya, kalau kita merasa memiliki, pasti akan kecewa. Sama dengan bahasanya tadi suaminya almarhumah Pak Asri katakan, saya menganggap saya cinta kepada istri. Saya yakin Pak semua akan begitu. Tapi Allah lebih cinta kepada hambanya. Itu mami. Itulah makna tadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Itu innalillah di saat kita lahir. Wa ilaihi rajiun itu kembali kepada Allah. Antara innalillah wa inna ilaihi rajiun itulah umur manusia. Jadi almarhumah dari innalillah sampai wa inna ilaihi rajiun itu 58 tahun. Ya kita berdoa semua mudah-mudahan Allah kasih yang lebih lah. Kalau bisa ya jangan terus terlalu panjang Pak. Artinya kita berharap kalau misalnya lebih dari bonus, mudah-mudahan insyaallah berkah dan manfaat. Karena ada orang Pak terlalu tua yang kita khawatirkan meninggalkan fitnah nanti di belakang anak tak setengah mati. Karena kalau orang sudah 70-80 terkadang kembali menjadi anak-anak. Berapa kali makan dibilang tidak ngurus maka anakku. Jadi kubur itu tempat yang sangat sunyi Bapak Ibu, sunyi sekali, tidak ada di dalam. Biar kau penjual televisi di dunia, biar kau penjual radio, penjual handphone sekalipun, tidak mungkin engkau dimasukkan bersama dengan televisi dan radiomu di dalam kubur dan tanah itu. Tidak ada Pak, tidak pernah kita mendengar. Kebetulan dia penjual elektronik, masuk tidak ada dikasih masuk elektronik. Tapi orang yang cerdas Pak, dia tahu bahwa memang kubur itu sepi dan sunyi. Tapi ketika di dunia tempat dia mempersiapkan diri, dia sudah persiapkan yang bisa menemani yang disebut dengan qiraatul Quran, baca Quran. Karena mengaji-ngaji Bu Pak, usahakanlah habis maghrib sebelum isya usahakan baca-baca yang bisa kita baca. Kalau tidak sanggup kita baca minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah juga tidak ditahu Alhamdulillah. Alhamdulillah juga tidak ditahu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak usah mikir hidup. Tidak tahu apa mesti banggakan. Makanya kenapa ulama menyampaikan kepada kita usahakan setelah sholat maghrib baca-baca Al-Fatihah. Kalau tidak sanggup banyak sedikit ayat kursi. Ayat kursi. Tadi ayat kursi Bu, yang jelaskan tidak ada di ayat meja itu dalam Al-Quran. Ayat kursi sudah selesai, baca lagi Al-Ikhlas 3 kali. Ya kan? Jangan disebut Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, selesai. Baca ki Al-Fatihah 7 ayat dengan bismillahnya. Ayat kursi 1 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat. Baguslah tambah Al-Falaq, kemudian An-Nas, selesai, sudah. Itu kita baca. Habis sholat subuh, amalkan juga demikian. Insyaallah Bapak Ibu, kalau konsisten itu semua akan menjadi teman setia di alam kubur. Tidak mungkin ada lagi yang menemani kita. Waktu di dunia Bapak Ibu, kalau kita kekurangan orang bapak-bapak nongkrong di pos ronda, mau main domino tidak ada orang, calling Pak RT, Pak RT kurang 1, loncat Pak RT, cukup 4 gocoi. Ibu-ibu mau arisan, 1 orang jadi rumah, cari teman bikin acara, telepon tetangga, Bu kita bikin arisan. Tidak mungkin ada arisan sendiri. Pernah kita dengar arisan sendiri? Minimal mau bikin acara barombok kah? Telepon teman, siap kami kita bunah, kita yang beli jagung, tetangga depan rumah yang tanggung udannya, yang di sebelah kanan siapkan kelapa dan santannya, di rumah tinggal piring, nanti si datang saja makan. Foremu itu mengatur. Jangan datang orang pintar mengatur itu. Cerdas juga caranya tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Disiapkan memang itulah Bapak Ibu kesendirian. Jadi kita siapkan yang bisa menemani teman setia seiring sejalan yang tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Itu disebut dengan qiraatul Quran. Selanjutnya di alam sana nanti Bapak Ibu, itu selain gelap tadi, selain sunyi, juga disitulah semua ada binatang di dalam tanah. Binatang apa yang hidup ada semua di dalam tanah Pak. Memang menakutkan luar biasa.
Tapi ada orang cerdas karena sebelum masuk ke tempatnya yang katanya menakutkan, dia sudah bersihkan memang sebaik-baiknya. Apa pembersihnya itu? Yang pertama zakat. Yang kedua sedekah. Itu bagusnya Bapak Ibu. Biar sekecil apapun, jangan pernah mengatakan nanti banyak. Sedikit banyaknya bukan urusan kita, yang jelas ketulusan kita memberi. Kalau tidak bisa memberi dengan materi, berilah dengan tenaga. Kalau tenaga pun agak susah, dengan pemikiran. Pemikiran pun agak susah, maka minimal dengan bahasa tubuh. Salah satunya itu adalah mampu tersenyum kepada saudaramu. Tidak bisa tomo kau tersenyum, kita mami yang disenyumi. Kalau tidak bisa tersenyum orang, saya tidak bisa bahasa kami. Tapi kalau masih bisa tersenyum, alhamdulillah. Tapi yang lebih parah kalau selalu senyum, berarti bukan itu yang dimaksud. Berarti rumah sakit dadi tempatnya. Tapi kalau masih bisa senyum, berarti masih normal hidupnya. Tapi kalau selalu tersenyum, masuk rumah sakit dadi. Hati-hati, makanya saya selalu bilang, Pak, jangan sama sekali masuk di sana dulu sebelum kita betul-betul sanggup. Yang pertama rumah sakit dadi. Bergeser rumah sakit dadi, ada di situ stroke center, rumah sakit stroke. Pindah di belakang kuburan dadi itu. Jadi setelah stres, stroke. Setelah stroke, stop. 3 di situ berjejer, Pak. Jangan coba-coba masuk dulu di situ. Stres, dadi. Stroke, stroke center. Stop. Dadi mi. Tinggal bergeser ke belakang. Inilah kita jaga. Jadi orang cerdas itu pintar tuh natur memang. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalaupun kita sudah sempat ini masih ada harapan. Kalau ada keluarga di belakang. Nah ingat contoh kita orang tua meninggal. Nah ada anak tak pintar di belakang masuk di masjid. Kebetulan ada kotak amal lewat, nah kasih masuk 1.000 rupiah. 250 mama, 250 bapak, 500 untuk aku dan keluargaku. Itu orang cerdas, Pak. Saya tidak pernah mampu membahagiakan mungkin orang tua, tidak sempat membahagiakan ibu secara lahiriah di dunia. Tapi insya Allah jadikan dia berbahagia di akhirat. Minimal kasih masuk di kotak amal ketika engkau masuk di masjid dan lain sebagainya. Biar kami mati, saya juga akan tutup. Insyaallah enggak apa-apa. Yang masalah itu kalau mic-nya yang mati. Ya, baik, tapi mic-nya masih bagus, lampunya biar kami. Tidak ada masalah Pak, yang jelas bisa melihat wajahku yang dibungkus dengan masker. Selanjutnya di alam kubur nanti ada 2 malaikat yang akan datang kepada kita untuk bersiarah kepada kita. Diminta atau tidak pasti dia datang. Cuma persoalannya ketika datang kira-kira apa kita sanggup melayani kedua malaikat itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Itulah makna kenapa ulama mengajarkan kepada kita setiap habis salat fardu kalau sanggup, kalau tidak sanggup 5-5-nya berdiri di posisi maghrib dengan subuh. Apa dibaca setiap habis salat itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak tahu bahasa Arab langsung bilang saja, aku ridho Islam Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, Al-Quran sekaligus sebagai imam dan hukumku. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kalau ini selalu kita amalkan Bapak Ibu, insya Allah malaikat nanti datang kemudian mengucapkan kepada kita, si fulan, wahai si fulan, saya tidak akan mengganggumu. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau risau dan gelisah bimbang. Ada semua pendampingmu. Naum, tidurlah kamu. Naumatal arus, seperti tidurnya pengantin baru.
Kenapa di sini maknanya pengantin baru? Karena makna filosofinya biasanya pengantin baru itu selalu mengatakan cepatnya malam. Tapi ada yang mengatakan katanya Ustaz pengantin baru katanya malah tidak tidur. Saya bilang penyakit itu. Nah malam diciptakan oleh Allah untuk beristirahat. Kan begitu. Maknanya apa? Ternyata nikmat luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap kepada kita semua teristimewa kepada almarhumah Ibu Aminah yang 58 tahun sudah harus selesai perjalanan hidupnya. Semoga insya Allah perjalanannya dilancarkan oleh Allah di alam kubur. Selanjutnya proses perjalanan nanti Allah lancarkan sehingga dikumpulkan bersama dengan golongan orang-orang yang soleha. Bagi perempuan dan insya Allah kalau laki-laki menjadi orang yang soleh. Kalau bencong Ustaz, nah itu solihin itu. Tempatnya ndak tahu kaleng-kaleng bukan, plastik juga bukan. Jadi tempatnya cuma dua. Sama dengan kembalinya ruh, kalau bukan illiyin ya sijin. Sama dengan alam kubur, kalau bukan taman dari taman surga sekaligus menjadi lian daripada lian neraka. Itu saja Bapak Ibu. Sama dengan mati, kalau bukan husnul khotimah, su'ul khotimah. Kan begitu. Itu kan maknanya dua. Kalau bukan engkau mati baik, mati tidak baik. Kalau tidak selamat kau, pasti selamat jawabannya. Sama dengan kalau bukan surga, neraka. Karena tidak ada di antaranya. Begitulah hidup. Kalau bukan kau laki-laki, mesti perempuan. Saya bencong Ustaz, tidak ada cerita bencong dalam Islam Pak. Makanya meninggal laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Kalau bencong aluminium. Nah inilah maknanya hadirin dimuliakan oleh Allah. Semoga ini menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabi khususan kepada almarhumah Ibu Aminah insyaallah. Semoga pengabdiannya beliau sebagai abdi negara selama ini insyaallah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Dan seiring sakitnya itu menggugurkan dosa dan kesalahannya. Dan telah mendampingi keluarganya kurang lebih 20 tahun dengan suaminya. Mudah-mudahan investasi akhirat untuk beliau. Kepada anaknya 3 orang, jangan pernah lepas doakan mama. Semoga insya Allah ikatan silaturahim antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, sekalipun sudah berbeda alam, tapi tetap ada komunikasi lewat doa dalam bahasa agama yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Maka terkadang ada orang Pak sudah meninggal orang tuanya, keluarga terdekatnya, tapi dia menganggap seakan-akan tidak mati. Cuma dia tidak hadir secara fisik, tapi ikatan batin itu menyatu karena ada hubungan silaturahim yang dalam. Itulah makna doa termasuk surah Al-Fatihah. Mari kita kirimkan almarhumah. Semoga insya Allah menjadi silaturahim dan pembuka jalan kebaikan untuk beliau, sehingga Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga. Liridhaillah wa bisyafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ruh almarhumah Ibu Aminah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtina ba'daha wa ghafir lana wa laha ya Allah wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususan almarhumah Ibu Aminah ya Allah.
birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah, dan kehadiran kita semua menjadi penghibur duka lara yang dialami oleh sahibul musibah. Semoga beliau juga dituntun oleh Allah dengan kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang lebih baik, Allah angkat derajatnya yang lebih baik, dan kita semua yang hadir insyaallah panjang umur kita semua, selamat kita pada selamat. Allah berikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia insyaallah, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Akhirnya wal afu minkum illa man atallaha biqalbin salim. Saya Muhammad Ilyas Nawawi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.